Selamat pagi menjelang siang semuanya. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini kita masih membahas mengenai bab 8 ya, mengenai perancangan usaha pengolahan makanan ya. Ini Bapak review ulang ya materi kita. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai perencanaan usaha yang di dalamnya terdapat ide dan peluang, sumber daya usaha, administrasi dan pemasaran, dan yang terakhir kalian buat di buku catatan, kalian buat rangkuman yaitu mengenai ragam bahan baku ya. Nah, untuk bab selanjutnya itu kalau kalian baca di buku paket halaman 248 itu tentang sistem pengolahan makanan ya. Yang di dalamnya nanti ada terdapat proses pengolahan makanan, faktor keamanan, dan desain kemasan. Nah, sebenarnya materi-materi pada buku paket mengenai pengolahan makanan ini hampir sama dengan urutannya dengan eh, bab yang lalu yang sudah kita pelajari itu mengenai kerajinan. Makanya Bapak tidak akan lagi jelaskan secara mendetail ya satu persatu karena isinya hampir sama, hanya saja objeknya saja yang berbeda. Kalau yang pertama itu kalian membahas mengenai kerajinan dan yang ini tentang kemasan. Sebenarnya eh, prinsipnya hampir sama, makanya Bapak tidak akan lagi menjelaskan secara mendetail karena kita sudah belajar di bab sebelumnya, yaitu bagian C itu perhitungan harga jual. Nah, hampir sama, itu nanti kalian bisa baca di buku paket halaman 258. Kemudian ada media promosi, kemudian ada sistem konsinyasi. Nah, ini hampir sama semua. Nanti kalian bisa pelajari secara pribadi ya, secara individu. Nah, Bapak akan langsung saja ke tugas akhir karena menyangkut waktu. Kita mungkin hanya beberapa pertemuan lagi. Sekarang sudah tanggal 19. Kalau tidak ada perubahan jadwal, minggu depan itu kita sudah mulai penilaian ujian akhir apa namanya penilaian harian kedua ya. Kalau ujian akhir nanti akan ada di bulan Desember, tetapi minggu depan sekitar tanggal 25 kalau tidak ada perubahan itu kita akan PH2 ya. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Makanya kita akan masuk ke dalam tugas akhir. Nah, tugas akhirnya apa? Mudah sekali ya, mudah sekali dan Bapak rasa tidak terlalu sulit ya. Yaitu sesuai dengan materi pokok kita yaitu tentang pengolahan makanan. Tugas akhirnya yaitu Bapak buat tugas kelompok supaya tidak terlalu memberatkan ya dari segi biaya dan juga mungkin akan dari segi pembuatannya. Nanti kalian bentuk kelompok 2 sampai 3 orang ya. Nah, tetapi menyangkut situasi saat ini mungkin tidak memungkinkan untuk membuat kelompok, atau kalau misalnya memungkinkan tidak jadi masalah, kalian nanti buat 2 sampai 3 orang. Kalau tidak memungkinkan, Bapak beri pilihan lain yaitu bisa individu ya. Kalian bisa membuat individu. Bapak rasa individu pun kalian bisa melakukannya. Nah, apa tugasnya itu membuat salah satu produk pengolahan makanan fungsional yang sudah kita belajar ya. Di buku itu banyak contoh-contohnya. Makanan fungsional itu apa saja? Ada yang dari lidah buaya, ada yang dari susu kedelai, ada yang dari jahe, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali ya. Kalian juga sudah mencari tahu produk makanan fungsional yang ada di daerah setempat, yaitu di Papua Barat ya. Nah, tugas dalam bentuk video ya atau dalam bentuk foto bisa ya. Tetapi Bapak batasi di sini durasinya maksimal 5 menit. Nah, jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek juga ya. Pokoknya maksimalnya 5 menit ya. Singkat, padat dan jelas saja. Tidak terlalu kalian cut saja bagian-bagian yang tidak perlu ya. Kemudian ini catatan sedikit ya dari tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Ada beberapa yang masih mungkin belum terlalu memperhatikan hal ini, yaitu kamera harus fokus ya, tidak buram supaya enak dilihat. Kemudian perhatikan pencahayaan harus baik. Cari tempat yang cahayanya cukup
jangan di tempat gelap ya, supaya jelas ya. Nah, kalau bisa dibantu dengan cahaya ya, lampu atau flash ya, supaya bisa jelas cahayanya. Kemudian ini pun penting, yaitu suara harus jelas ya, jangan nanti suara dari luar itu lebih keras. Jadi suaranya harus jelas, hindari suara-suara dari luar, misalnya suara kendaraan atau suara anak kecil. Kemudian selanjutnya yaitu perhatikan juga lingkungan sekitar. Nah, ini pun kalau Bapak perhatikan tugas-tugas yang kalian sudah kumpulkan, ada yang sudah bagus, tetapi ada juga yang perlu Bapak koreksi sedikit. eh, Perhatikan lingkungan sekitar itu, maksudnya bagaimana? Jauhi barang-barang yang tidak perlu ya. Kalau kalian shoot ya, merekam video, kalau ada di situ sendal, mungkin kalian jauhkan dulu, atau mungkin ada gantungan-gantungan baju atau lain sebagainya, kalian clear area dulu di situ, baru kalian perhatikan lingkungan sekitar. Mungkin kalian eh, belum kepikiran mungkin sampai ke sana, tapi ini yang Bapak lihat ya, tugas yang kalian masuk seperti itu. Nah, nanti isi videonya ya, supaya nanti kalian tidak bingung apa saja yang harus ditampilkan di sana, supaya lengkap juga informasinya. Nanti di awal kalian ada salam pembuka ya. Kalian mungkin udah sering lah lihat contoh-contoh yang ada di YouTube, ada salam pembuka. Kemudian nanti ada judulnya, nama makanannya apa. Jangan, tidak tiba-tiba membahas proses, tetapi ada makanannya apa. Misalnya membuat apa namanya, bandrek susu. Nah, misalnya dibuat di situ judulnya. Selanjutnya nama-nama kelompok nanti kalian sebutkan, kelasnya, kelas berapa, IPA atau IPS. Kemudian jelaskan alat dan bahan ya. Nanti kalian foto dulu alat dan bahannya apa saja, baru tampilkan proses pembuatan ya, prosesnya dibuat, dan tampilkan hasil jadi, baru salam penutupnya. Sederhana saja. Kemudian nanti tugasnya kalian upload ke YouTube ya. Lalu share linknya saja ke Bapak. Nah, untuk tugas ini Bapak beri waktu cukup lama ya, sekarang masih tanggal 18, masih ada beberapa minggu. Nanti batas pengumpulannya awal bulan Desember, sebelum pas penilaian akhir semester ya. Mungkin tugasnya cukup jelas ya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kembali. Contohnya akan Bapak share link video yang ada di YouTube ya. Bapak sudah lihat-lihat di YouTube ada contoh-contoh tugas dari sekolah-sekolah lain. Nanti akan Bapak share di grup supaya nanti kalian ada bayangan. Ya, mungkin cukup sekian ya untuk tugas pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama dan perhatiannya. Dua, terima kasih.